Kita mulai, Bu Lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujian kompor ini kami akan menanyakan kepada Bu Lailatul Fitriah ya. Iya, Pak. Sudah berapa lama Bu Lailatul mengajar di sekolah? Sudah 5 tahun, Pak. 5 tahun, luar Iya. biasa. Oke, pertama kami minta Bu Lailatul untuk mensimulasikan MA-nya atau praktek mengajarnya kurang lebih 5 menit atau 6 menit begitu. Silakan Bu Lailatul. J, Pak. Bisa dimulai ya, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat saja ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa kembali setelah liburan panjang. Di anak-anak pernah belajar apa enggak di rumah? Menyayangi anak yatim yang terdapat pada surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Adapun tujuan pembelajarnya yaitu peserta didik mampu membaca surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 dengan benar. Ya, di sini nanti Bu Laila akan menggunakan metode tilawati. Anak-anak udah tahu belum metode tilawati itu apa? Ya, metode tilawati itu merupakan metode pembelajaran yang menggunakan cara baca itu menggunakan nada atau lagu ros. Terus yang kedua nanti anak-anak diminta untuk bisa menguraikan bacaan yang ada di dalam surat Al-Ma'un seperti idhar syafawi, idgham mimi dan juga ikhfa syafawi, karena kita nanti akan belajar hukum mim sukun gitu ya. Oke, masuk pembelajaran yang pertama yaitu kita baca dulu. Baca surat Al-Ma'un. Teknik dalam metode tilawati itu ada 3. Yang pertama, guru membaca, anak mendengarkan. Yang kedua, guru membaca, anak menirukan. Terus yang ketiga, kita baca bersama-sama. Guru dan anak membaca bersama-sama. Masuk yang pertama, guru membaca, kalian mendengarkan. Bu Laila membaca dulu ya, kalian mendengarkan. Yuk, didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Ya, kalian menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ditirukan. Oke, terus yang ketiga kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Bacaan idhar syafawi apabila ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Cara membacanya harus dibaca jelas. Contohnya alladzina hum ansholah. Ikhfa syafawi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya samar dan dengung, ditahan 2 harokat. Bagaimana contohnya? Contohnya alam ya'lam bi annallaha yara. Harus dibaca samar dan ditahan, gak boleh jelas alam ya'lam gitu, gak boleh ya. Harusnya alam ya'lam bi annallaha yara, seperti itu. Terus yang ketiga, idgham mimi. Idgham mimi itu apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya dimasukkan dan didengungkan 2 harokat. Contohnya wa amanahum min khauf. Gitu ya anak-anak. Sudah jelas apa belum? Kalian amati dan analisis apa sih yang ada di dalam video tersebut. Ada kesalahan nggak dalam membacanya? Tuh. Oke. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menghafal surat Al-Ma'un beserta membahas pesan-pesan yang ada di dalam surat Al-Ma'un. Gitu ya anak-anak. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulannya kita harus bisa membaca dengan tartil dan juga
bisa menguraikan hukum bacaan yang ada di dalam ayat Al-Quran. Terima kasih, semoga pertemuan hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Tadi kayaknya nggak ada motivasinya pada siswanya ya. Iya Pak, kegugupan Pak. Kenapa nggak dikasih motivasi? Gugup Pak. Biasanya juga tepuk semangat, kalau enggak bagaimana Perlu nggak kabarnya. di mengajar itu ada motivasi siswa? Perlu Pak, perlu Perlu. banget. Tapi nggak dikasih tadi ya. Iya, kelupaan. Kelupaan. Kenapa tadi kok nggak ada persepsi ya kayaknya? Itu karena kan baru awal masuk Pak, itu pembelajaran yang dari awal bab 1. Anak-anak habis liburan kayak gitu. Jadinya Oke. saya tanyakan belajar enggak gitu Pak. Yang kedua nih, yang kedua. Dalam mengajar itu kan ada model atau pendekatan atau metode pembelajaran. Nggih. Menggunakan metode apa tadi Bu Laila? Tadi menggunakan metode tilawati Pak, untuk model pembelajarannya PBL. PBL ya. Ya. Apa sih PBL itu? Based learning Pak. Oh, problem based learning. Apa? Maksud problem based learning itu apa? Di mana anak itu dikasih permasalahan, terus dia harus bisa menyelesaikannya. Boleh secara berkelompok ataupun individu. Kenapa? Sintaknya gimana sintaknya PBL? Sintaknya PBL yang pertama, dia diberi peserta didik dikasih masalah, terus selanjutnya masalah tersebut diuraikan bersama-sama atau secara berkelompok, diselesaikan secara berkelompok. Setelah itu dipresentasikan hasil belajar kelompoknya. Oke. Kalau menggunakan ayat Al-Quran tadi atau tajwid tadi gimana caranya? Ya itu tadi Pak, kan udah dikasihkan ayat surat Al-Ma'un itu tadi. Terus anak-anak disuruh mencari hukum tajwid itu tadi Pak. Oke. Berikutnya Bu Laila. Yang dimaksud dengan sumber belajar itu apa sih Bu Laila? Gimana Pak? Yang dimaksud dengan sumber belajar itu apa sih? Sumber belajar itu adalah dari mana kita mendapatkan pembelajaran itu Pak. Contohnya apa? Contohnya kayak surat Al-Ma'un mendapatkan pembelajaran itu dari buku paket kelas 5, dan misalkan video tadi mendapat dari YouTube. Terus untuk metode yang saya gunakan mendapatkan dari hasil pembelajaran waktu saya mengikuti diklat gitu loh Pak. Oke. Berikutnya Bu Laila. Berikutnya, pernah dengar nggak istilah soal berbasis hot? Pernah Pak. Apa sih Soal hot itu ciri-cirinya yang menggunakan analisis, terus evaluasi, dan juga kreativitas Pak. Contohnya aja Pak, contohnya seperti apa? Kalau di dalam modul ajar saya itu contohnya ya itu tadi Pak, menganalisis dulu video tersebut, lalu anak-anak disuruh menguraikan hukum tajwid yang ada di dalam video tersebut Pak, kesalahannya gitu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qsid fi masyika waghzud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Oke. Cukup Bu Laila tuh. Boleh keluar dari Zoom.
Nggih Pak, sampun Pak. Oke, ampun. Nggih, Salam matur guru. suwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.